Sementara orang lain itu semakin kaya. Jadi benar tadi yang disampaikan itu, yang kaya semakin kaya, miskin tambah miskin. Negeri ini didirikan untuk rakyat, bukan untuk orang sekelompok kecil. Mengapa kita membela orang yang salah, Pak? Dan kalau kita bawa orang ke pengadilan belum tentu dia salah, Pak. Tapi kita harus minta pertanggungjawaban. Itulah menurut prinsip saya. Sekali lagi, saya ini orang pernah di penjara, Pak, di masa Orde Baru. Kalian tidak pernah masuk penjara. Tapi itu perjuangan tadi kita sampaikan itu keadilan. Memang tidak ada keadilan, belum ada keadilan. Kemudian KKN merajalela. Apalagi korupsi merajalela. Kemudian tidak ada pemerintahan yang baik. Inilah yang harus kita perbaiki bersama. Jadi jangan kita membela orang yang salah. Gantung Jokowi, gantung Jokowi, turunkan Gibran. Jadi itu barangkali Ini gantung Jokowi. Jangan hati atau itu kita yang harus kita perbaiki bersama. Jadi jangan kita membela orang yang salah. Gantung Jokowi, gantung Jokowi, turunkan Gibran. Jadi itu barangkali Ini gantung Jokowi. Jangan hati atau itu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat masih ingat ya yang namanya Musni Umar, salah seorang ahli sosiolog bersama dengan Buniani dulu yang pernah di penjara gara-gara kasus ujaran kebencian di media sosial. Kedua orang ini kembali memperlihatkan kengawurannya. Nah, inilah masalah terbesar kalau pengagum FPI dan pengagum HTI dihadirkan di TV-TV nasional bicara. Pasti tidak ada satu pun juga pembicaraannya yang tidak menyudutkan. Bayangkan kalau Musni Umar ini seorang profesor, doktor, mendadak jadi goblok. Jadi seluruh persoalan hukum yang ada di Indonesia itu yang harus disalahkan adalah Jokowi. Jadi kalau ada orang yang korupsi, ya Jokowi yang salah sebagai presiden. Nah, kalau otak ini yang dipakai, maka otomatis tidak akan ada satu pun juga presiden di dunia ini yang selamat dari pertanggungjawaban. Sebab yang namanya aparat di bawah itu melakukan hal yang sebagaimana yang dituduhkan oleh Musni Umar. Melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran hukum lah umumnya. Lalu serta-merta dia mau menyalahkan Jokowi karena Jokowi sebagai pimpinan puncak katanya. Berarti kalau begitu SBY juga harus diadili karena biar bagaimanapun juga kasus terbesar korupsi di masanya juga ada, yaitu kasus Senturi. Atau misalnya BLBI waktu zaman Megawati. Silahkan adili semua itu. Betul-betul goblok ya. Nah, ada Buniani juga berteriak di belakang. Adili, gantung Jokowi. Betapa kurang ajarnya ini semua. Dan apa yang terjadi sahabat? Ya akhirnya dia betul-betul dirujak oleh Andi Aswang, salah seorang relawan Pak Jokowi ini. Coba kita lihat videonya lebih dalam. Nah, siapapun yang melakukan perbuatan diduga perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan kriminal itu harus dipenjara. Lalu kaitannya ke Pak Jokowi untuk diadili apa? Dia kan presiden, Pak. Masa orang misalnya ambil contoh. Apa Anda masuk di akal orang korupsi itu tidak ada kaitannya dengan atas, Pak? Disitulah dia mempertanggungjawab. Ini terjadi korupsi, ini terjadi pembunuhan, ada kilometer 50 pembunuhan, ini ada kanjuruhan pembunuhan, ini macam-macam semua kejahatan terjadi, korupsi merajalela di mana-mana. Sekarang anak buah semua yang salah di penjara. Pemerintahan apa ini? Menteri melakukan kejahatan tanpa ada kaitannya dengan atas. Buat apa Anda dipilih menjadi presiden? Anda tidak bisa mengawal anak buah, tidak bisa menertibkan negara ini. Karena itu contohnya. Dan Jokowi saya katakan, kalau diadili belum tentu orang bersalah, Pak. Memangnya orang diadili itu sudah pasti bersalah? Belum tentu. Nantilah pengadilannya akan menentukan orang ini benar, ini salah dan lain sebagainya. Tapi kan CCRP sudah mengatakan di dunia ini Jokowi masuk bagian dari itu, Pak. Inilah ya profesor tapi juga nggak ngerti hukum, nggak ngerti tentang birokrasi. Pak, apakah semua hukum, Pak, itu harus ditanggung oleh presiden? Ketika presiden mempunyai pembantu-pembantunya secara teknis bertanggung jawab di atas kementerian, kemudian melakukan kesalahan, melangkahi dengan sumpah jabatan dia, haruskah presiden disalahkan? Pertanyaan saya begitu. Pertanyaan saya yang kedua, ya, kalau Anda saksi ahli pada saat itu ada COVID,
Ya, kan kita ada undang-undang masalah itu tentang COVID itu, tidak boleh ada berkumpul, ya kan? Apakah juga Pak Jokowi yang bersalah untuk itu? Kan ada jajarannya juga yang bertugas untuk itu. Dia tidak akan menyentuh aspek hukum. Apa-apa Jokowi Coba yang kita salah. lihat. Apakah dia menyentuh aspek hukum? Tidak. Dan Anda katakan adili Jokowi. Siapa yang mengadili Jokowi? Apa salahnya Jokowi? Dan Anda yang mengatasnamakan rakyat. Rakyat siapa yang Anda atasnamakan? Pertanyaan saya kan simpel untuk itu. Ya kan? Karena Anda ini seorang profesor, bos. Ya, saya ingin mestinya ya. Anda tahu juga bagaimana sih kriteria birokrasi. Ya, jadi gini. Ini perkataan Anda itu tidak mencerminkan sebagai Anda seorang akademis. Mampu. Jadi gini, kalau ada kesalahan anak buah, siapa yang disalahkan? Kan atasan dong, komandan. Anak buah itu pasti melaksanakan sesuatu karena perintah dari atas. Bagaimana lebih yang perintah dari atas, ya? Kalau ini memang katakan begini, presiden adalah konseptor. Pelaksana teknis siapa? Pelaksana teknis itu adalah menteri. Menteri itu mempunyai dirjen-dirjen, mempunyai direktur-direktur. Mereka lah batas untuk itu. Ya, kecuali memang perintahnya oleh presiden itu adalah melakukan korupsi. Apa perintahnya? Kan tidak ada konsep yang dibuat. Ada, katakan dulu namanya GBHN, RPJMN. Itulah Seperti itu dilakukan. Itulah sebabnya. Jangan disamaratakan bahwa semuanya itu adalah salahnya presiden. Kucing ketabrak pun salahnya Jokowi. Ya, itulah sebabnya karena kesalahan begitu masif di tingkat bawah itu, Pak Jokowi sepatutnya dibawa ke pengadilan untuk diperiksa. Ini kalau dilaporkan KPK tidak menemukan, tidak ada bukti yang tepat, tidak ada bukti. Apakah harus dipaksa KPK untuk melakukan itu? Di mana? Korupsinya apa aja? Kalau kita lihat flashback ke belakang, tidak ada. Semua presiden pasti ada korupsi. Ada BLBI pada zamannya Ibu Mega, ya. Terus Senturi zamannya Pak SBY. Apalagi coba? Semuanya itu ada proses-proses seperti itu. Memang saya setuju pembenahan itu penting di dalam birokrasi kita. Ya, tapi kalau menuju kepada satu orang yang disalahkan, ya, sebagai penyebab permasalahan besar ini, saya katakan Anda keliru. Dari dulu saya sampaikan bahwa golongan mereka ini memang semuanya tidak ada yang beres cara berpikirnya. Seorang profesor pun pasti akan bermasalah kalau dia membenci Pak Jokowi. Kenapa? Karena upaya yang dia lakukan hanya cocologi. Tidak mau lagi otaknya itu dipakai berpikir, apa ini sesuai dengan konstitusi yang ada? Apa ini sesuai dengan hukum tata negara kita? Jadi atas bicara saja, omon-omon. Tidak sadar ini mereka memperlakukan dia punya institusi. Makanya cocok kalau Andi Aswan bilang, profesor apa yang seperti ini. Memang tidak becus semuanya. Kita juga kadang-kadang kehabisan akal kalau mau mengkritisi mereka. Kenapa? Karena tidak ada hal yang substansi yang dia sampaikan. Semua hanya berdasarkan dendam dan kebencian. Dan uniknya juga kenapa ya orang-orang seperti ini diundang di acara TV-TV nasional, tidak memberi edukasi sama sekali, hanya mempertontonkan kebodohan. Dan buat saya ini sangat mempermalukan. Seorang profesor, seorang yang ngaku akademisi, sosiolog, ahli sosiolog katanya, seperti ini modelnya. Sangat bermasalah. Nah, bayangkan misalnya kalau Indonesia ini diliputi oleh tokoh-tokoh yang otaknya seperti ini. Saya kira kita akan sangat jauh dari kemajuan. Apalagi kalau ditampilkan terus di televisi, ini kan tidak mendidik. Semakin menyesatkan umat, menyesatkan rakyat. Ya itulah. Karena memang mereka ini pengagum HTI, pengagum FPI. Makanya otaknya itu rata-rata disimpan di lututnya. Dan bahkan sebagian ada yang tidak dibawa keluar pada saat dilahirkan, tersimpan di dalam perut ibunya. Makanya cara berpikirnya lompat-lompat. Nadanya keras, tapi omong kosong yang dia bicarakan. Saya kira begitu sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Yang paling penting sebenarnya adalah sterilkan pikiran, perbaiki hati supaya tidak gampang membenarkan apa yang disampaikan orang yang notabene-nya itu hanyalah omong kosong, bualan sampah belaka. Sebagaimana yang dipertontonkan oleh Musti Umar dan Buniani ini.
Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.